Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakannya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Oriezali Putra, Asia Putra Hakim, dan Yunugraha Setiadi akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan valuation of inventories, a cost-based approach. Mungkin bagian awal akan dijelaskan oleh saya, Oriezali Putra, dan kemudian bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sebelum memasuki materi, mungkin saya akan menyampaikan beberapa poin yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Yang pertama, klasifikasi dan sistem. Kedua, barang dan biaya. Ketiga, asumsi arus biaya. Keempat, kesalahan persediaan. Bagian pertama, inventory, classification, and system. Inventory itu apa sih? Inventory adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa atau barang yang akan digunakan dalam produksi barang yang akan dijual. Contohnya seperti pada perusahaan manufaktur. Klasifikasi persediaan. Dalam akuntansi sendiri ada dua jenis perusahaan yang menggunakan inventory. Yang pertama ada perusahaan dagang, yang kedua ada manufaktur. Merchandising atau perusahaan dagang. Barang yang dibeli dalam perusahaan dagang adalah barang yang siap untuk dijual. Artinya, perusahaan tersebut mengambil barang dari supplier lain yang kemudian akan dijual kembali oleh perusahaan tersebut. Dalam perusahaan dagang hanya ada satu akun, yaitu persediaan barang dagang atau inventory. Yang kedua adalah perusahaan manufaktur. Barang diproduksi dari bahan mentah menjadi barang jadi. Artinya, pada perusahaan manufaktur, mereka tidak hanya fokus untuk menjual barang, tetapi juga mengolah barang mentah menjadi barang yang memiliki nilai atau memiliki kegunaan. Perusahaan manufaktur memiliki 3 jenis akun inventory. Yang pertama, raw material atau bahan mentah yang belum masuk dalam proses produksi atau proses pengolahan. Yang kedua, work in process, barang yang sudah masuk proses produksi tetapi belum sepenuhnya selesai. Misalnya, dalam proses tersebut masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Yang ketiga, finished goods, barang yang sudah selesai dalam tahapan proses produksi dan siap untuk dijual tetapi belum laku terjual. Sistem pencatatan. Ada 2 jenis sistem pencatatan, yaitu perpetual dan periodik. Sistem perpetual melacak persediaan secara terus-menerus atau real time. Pembelian barang dagang dan ongkos kirim langsung didebit ke akun persediaan. Retur dan diskon dikreditkan dari akun persediaan. Setiap penjualan mencatat 2 jurnal, yaitu mencatat pendapatan, piutang atau kas pada penjualan, dan mencatat beban HPP pada inventory atau persediaan. Artinya, dalam sistem perpetual, pencatatan persediaan selalu dilakukan secara update. Setiap terjadi transaksi penjualan, perusahaan akan mencatat COGS dari setiap transaksi tersebut. Walaupun pencatatan dilakukan pada setiap transaksi, sistem ini tetap membutuhkan stock of name. Kelebihan dari sistem perpetual lebih akurat dan realistis. Selanjutnya ada sistem pencatatan periodik. Saldo persediaan dan HPP hanya diketahui setelah penghitungan fisik atau stop of name di akhir periode. Pembelian dicatat di akun sementara, pembelian atau purchase. Saat penjualan hanya mencatat pendapatan, tidak mencatat HPP. HPP dihitung di akhir periode akuntansi. Kesimpulan dari sistem periodik ini, persediaan tidak selalu update. Mekanisme perhitungan ending inventory dan COGS atau HPP hanya dilakukan di akhir periode. Perusahaan wajib melakukan pengecekan persediaan di gudang. Kelebihan dari sistem periodik adalah sederhana dan mudah digunakan. Biaya yang digunakan relatif lebih murah karena tidak perlu software atau sistem real time dan tidak butuh banyak tenaga administrasi. Pencatatan tidak rumit dan fokus ke total bukan detail. Oleh karena itu, sistem periodik ini sangat cocok untuk
usaha-usaha yang memiliki skala dan modal yang kecil. Contohnya usaha mikro atau UMKM berbanding terbalik dengan sistem perpetual yang mungkin memerlukan software dengan sistem pencatatan yang real time. Meskipun memerlukan biaya atau investasi yang tinggi, sistem ini menawarkan kontrol internal yang lebih baik dan monitoring persediaan lebih detail daripada sistem periodik, sehingga sangat cocok untuk bisnis-bisnis dengan transaksi yang tinggi, barang bernilai tinggi, dan perusahaan yang memang butuh kontrol yang sangat ketat. Perbedaan lainnya dari sistem perpetual dan periodik bisa dilihat dari jurnalnya. Apabila kita melihat jurnal perpetual, sebagian besar jurnal dalam perpetual akan mempengaruhi inventory, termasuk jurnal-jurnal seperti pembelian, penjualan, break-in, dan retur. Sedangkan sistem periodik banyak menggunakan akun-akun sementara. Inventory awal 100 unit dengan harga $6, pembelian 900 unit dengan harga $6, sales 600 unit dengan harga $12, dan ending inventory 400 unit dengan harga $6. Jurnal pembelian pada sistem perpetual, inventory di sisi debit, kreditnya account payable, sedangkan untuk sistem periodik, sisi debit, purchase, dan sisi kredit, akun payable, dengan jumlah yang sama baik antara sistem perpetual maupun periodik, yaitu 5.400. 5.400 ini didapat dari perkalian antara unit dengan harga, yaitu 900 unit dengan $6. Pada saat terjadi penjualan sebuah produk di sistem perpetual, jurnalnya yang pertama ada akun receivable di sisi debit, dan kreditnya sales revenue dengan jumlah yang sama, yaitu 7.200 yang berasal dari penjualan 600 unit dengan harga $12. Jurnal selanjutnya COGS di sisi debit dan kreditnya inventory sebesar 3.600 yang berasal dari total unit yang terjual, yaitu 600 unit, dengan biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk tersebut sebesar $6. Berbeda dengan sistem perpetual, sistem periodik hanya terdapat satu jurnal. Di sisi debit ada akun receivable, di sisi kredit sales revenue dengan jumlah yang sama, yaitu 7.200 yang berasal dari 600 unit yang terjual dengan harga $12. Di akhir periode pada sistem perpetual tidak ada jurnal khusus. Ending inventory dihitung berdasarkan persediaan awal ditambah dengan pembelian dan dikurangi dengan HPP atau COGS. Sebaliknya pada sistem periodik, pada periode akhir ada jurnal seperti inventory, COGS, purchase, dan inventory, yang mana nilai atau jumlah yang ada di situ dihitung berdasarkan stock of name atau pengecekan secara fisik. Kontrol persediaan. Kenapa sih kontrol persediaan itu penting? Semua sistem canggih dalam akuntansi tetap ada resiko selisih antara catatan sistem akuntansi atau inventory dan data fisik di lapangan. Penting untuk melakukan inventory control 1 kali dalam setiap periode akuntansi atau lebih. Penyebab dari adanya selisih data tersebut bisa jadi karena inventory tersebut atau barang tersebut hilang, rusak, dicuri, ataupun salah hitung. Langkah yang dapat dilakukan dalam kontrol persediaan: verifikasi fisik, menghitung barang, menimbang, dan mengukur. Bandingkan antara kondisi nyata dengan data persediaan di sistem akuntansi. Melakukan physical inventory. Yang terakhir, kontrol persediaan ini biasanya dilakukan pada akhir tahun fiskal. Tujuan dari adanya kontrol persediaan ini menghindari fraud, menjamin kebenaran, kontrol biaya, dan mencegah kehilangan. Penjurnalan.
inventory, offer, and sort. Akun untuk mencatat selisih antara data dalam sistem akuntansi dengan kenyataan. Ini hanya terjadi apabila jumlah sistem tidak sama dengan jumlah gudang. Sering terjadi di dalam sistem perpetual karena setiap terjadi transaksi maka akan dicatat di dalam sistem akuntansi, sehingga ada dua jenis data yang bisa di-compare antara data pada setiap pencatatan transaksi dengan data ketika melakukan inspeksi atau pengecekan di akhir periode. Ketika terjadi inventory over, jurnalnya inventory di debit, kreditnya inventory over and sort. Yang kedua, ketika terjadi inventory shortage, jurnalnya yang pertama inventory over and sort di debit, kreditnya inventory. Inventory over dan short ini akan mempengaruhi dua jenis akun. Yang pertama persediaan atau inventory, yang kedua beban atau pendapatan dari selisih tersebut. Akun ini biasanya masuk dalam income statement sebagai expense atau other income. Masuk ke materi berikutnya, identify the goods and costs included in inventory. Goods in transit, produk yang telah meninggalkan lokasi penjualan tetapi belum sampai ke pembeli. Ketika barang masih dalam perjalanan pada akhir periode akuntansi, barang tersebut memerlukan pembukuan khusus berdasarkan ketentuan pengiriman. Kepemilikan dan resiko kehilangan ditentukan oleh ketentuan seperti FOB shipping point atau FOB destination. Dalam akuntansi, kendali atas barang adalah kunci kapan inventory dan sales diakui. Kendali itu terjadi ketika memperoleh manfaat penuh dari adanya barang tersebut dan kita dapat mencegah perusahaan lain untuk menggunakan atau menerima manfaatnya. Jadi biasanya ada namanya peralihan kepemilikan antara satu pemilik dengan pemilik lainnya. Untuk goods in transit ini ada dua FOB. Yang pertama FOB shipping point, hak milik pembeli ketika keluar dari gudang penjual atau sudah diterima agen pengirim yang dipilih. Pada FOB shipping point ini biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Yang kedua ada FOB destination, hak milik pembeli ketika sampai ke gudang pembeli. Biaya pengiriman ditanggung oleh seller. Hak milik di sini adalah hak untuk kendali atas barang tersebut, baik untuk memperoleh manfaat maupun menanggung resiko atas barang tersebut. Berikutnya ada consigned goods, produk yang dipasok oleh pemilik kepada penjual, yang menjualnya atas nama pemilik. Pemilik tetap memiliki kepemilikan hingga barang terjual, di mana penjual membayar pemilik setelah mengambil komisi dari penjualan tersebut. Barang yang tidak terjual dikembalikan kepada pemilik sehingga mengurangi resiko. Meski begitu, penjual tetap memiliki kewajiban merawat dan melindungi sewajarnya. Resiko dan keuntungan tetap pada pemilik. Mitra atau penjual hanya dapat ongkos penjualan. Pencatatan inventory masuk ke pemilik, bukan mitra atau penjual. Sales with repurchase agreement, transaksi keuangan di mana suatu pihak menjual inventory kepada pihak lain dan sekaligus setuju untuk membelinya kembali dengan harga yang lebih tinggi dan ditentukan pada tanggal di masa mendatang. Secara fungsional, ini bertindak sebagai pinjaman jangka pendek yang dijamin dengan agunan
di mana selisih harga tersebut mewakili bunga. Biasanya sering disebut dengan financing. Apabila dianggap financing, jurnalnya yaitu kas pada sisi debit dan liabilitas pada sisi kredit. Selanjutnya, sales with high rates of return. Penjualan yang memiliki kemungkinan besar barang akan dikembalikan oleh pembeli. Perusahaan tidak dapat mengakui semua penjualan sebagai pendapatan jika jumlah pengembalian masih belum pasti. Pendapatan hanya dapat diakui ketika perusahaan mampu memperkirakan pengembalian di masa mendatang secara wajar dan cukup yakin bahwa sebagian dari penjualan akan tetap menjadi penjualan final. Artinya, pembeli boleh mengembalikan barang, refund bisa penuh atau sebagian. Penting untuk dicermati bahwa revenue hanya diakui sebesar yang diperkirakan, tidak diretur. Karena ada variable consideration. Apabila bisa di forecasting, yang diretur bisa mengakui pendapatan dengan jurnal. Yang pertama yaitu mengakui revenue, yang jurnalnya debit, piutang, dan kreditnya sales revenue dan refund. Untuk sales revenue, nominalnya sebesar yang tidak diretur, dan untuk refund sebesar yang diretur. Langkah kedua yaitu mengakui inventory atau barang yang dikembalikan. Jurnalnya di sisi debit, inventory yang diperkirakan dikembalikan, kreditnya HPP atau COGS. Mungkin yang jadi pertanyaan, apabila tidak dapat diestimasi, bagaimana? Tidak boleh mengakui revenue sama sekali. Artinya barang dianggap inventory atau belum terjual. Lanjut ke materi berikutnya, cost dalam persediaan. Materi ini mungkin sudah dipelajari di mata kuliah lain seperti ABM. Di sini kita hanya mengulang kembali apa yang pernah dibahas. Yang pertama, mengenai produk cost, biaya yang melekat pada perolehan barang. Masuk ke akun persediaan, harga beli, ongkos kirim masuk, asuransi pengiriman, dan pajak atau bea cukai. Period cost, biaya yang tidak terkait langsung dengan perolehan barang. Langsung masuk laba rugi sebagai beban, contohnya gaji staf administrasi, biaya iklan, dan ongkos kirim ke pelanggan. Mungkin cara mudah untuk membedakan atau mengidentifikasi masuk ke periode cost atau produk cost, salah satunya dengan memahami ciri-ciri dari masing-masing cost tersebut. Ciri dari period cost yang pertama, terjadi di luar produksi untuk operasional, bukan membuat barang. Sedangkan produk cost, ciri utamanya terjadi di pabrik atau proses produksi pada saat membentuk nilai barang. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasinya yaitu dengan menanyakan apakah biaya ini dipakai untuk membuat produk. Jika iya, maka itu produk cost. Jika tidak, maka itu bukan produk cost. Pertanyaan yang kedua yang dapat ditanyakan adalah apakah biaya ini untuk jual, administrasi, atau operasional kantor. Apabila iya, maka itu period cost. Untuk arus biaya inventory, ada 5 tahapan seperti yang digambarkan di samping ini. Selanjutnya, purchase discount. Terbagi menjadi 2, yaitu gross method dan net method. Untuk gross method, pembelian dicatat pada harga penuh, yaitu sebelum diskon. Kemudian, jika diskon diambil, maka dicatat di akun diskon pembelian yang nanti akan mengurangi HPP kita. Kemudian net method, pembelian langsung dicatat pada harga setelah diskon. Jika gagal mengambil diskon, selisihnya dicatat sebagai diskon pembelian yang hilang. Kasus ini sering dianggap sebagai beban keuangan atau bunga. Oke, kita langsung ke contoh penerapannya. Pada gross method, pencatatan awal dilakukan sebesar harga penuh tanpa memperhitungkan diskon. Caranya, saat pembelian, catat full price. Jika bayar dalam masa diskon, baru diakui sebagai diskon. Jika tidak, tidak ada penyesuaian.
Contoh dari soal pembelian 10.000. Jurnal saat pembelian, debit purchase 10.000, credit accounts payable 10.000. Jika bayar 4.000 dalam masa diskon, debit accounts payable 4.000, credit purchase diskon 80, dan credit cash 3.920. Jika bayar 6.000 setelah diskon, debit accounts payable 6.000, credit cash 6.000. Di sini terlihat bahwa diskon hanya dicatat jika benar-benar diambil. Pada net method, pencatatan sejak awal sudah menganggap bahwa perusahaan akan mengambil diskon. Caranya, saat pembelian, catat harga setelah diskon. Jika bayar tepat waktu, maka tidak ada penyesuaian. Jika tidak, muncul akun purchase discount loss atau kerugian. Contoh, pembelian awal sudah dikurangi diskon 2%. Debit purchases 9.800, credit accounts payable 1.800. Jika bayar 4.000 dalam masa diskon, debit accounts payable 3.920, credit cash 3.920. Jika bayar 6.000 atau terlambat, debit accounts payable 5.880, debit purchase discount loss 120, credit cash 6.000. Artinya, kalau tidak diambil diskon, dianggap sebagai kerugian. Perbedaan utama kedua metode ini adalah gross method fokus pada harga penuh, diskon opsional. Namun pada net method fokus pada harga setelah diskon, diskon dianggap pasti diambil. Intinya, kalau di gross, diskon itu bonus, sedangkan di net, diskon itu hak, atau kalau nggak diambil, pasti sama dengan rugi. Lanjut ke materi ketiga, yaitu cost flow assumption used. Nah, cost flow assumptions ini, arus biaya tidak harus sama dengan arus fisik barang. Kemudian, ada 3 metode yang dikenal, yaitu LIFO, average cost, dan FIFO. Tetapi, standar IFRS melarang kita untuk menggunakan LIFO karena tidak mencerminkan aliran fisik barang, mengurangi comparability, tidak mencerminkan economic reality, dan nilai persediaan tidak relevan. Kita mulai dari average cost. Average cost adalah metode yang menetapkan harga persediaan berdasarkan rata-rata biaya dari seluruh barang sejenis yang tersedia selama periode tertentu. Metode ini punya kelebihan, yaitu lebih stabil karena tidak terpengaruh fluktuasi harga ekstrim dan tidak terlalu rentan terhadap manipulasi laba. Nah, average cost ini juga dibagi menjadi 2, yaitu weighted average untuk periodik dan moving average untuk perpetual. Bisa dilihat contoh di bawah ini, langkah-langkahnya dimulai dari menjumlahkan seluruh total unit dan biaya, kemudian menghitung harga rata-rata, dan hitung persediaan akhir, dan yang terakhir hitung HPP atau COGS. Inti pemahaman dari metode average ini, semua harga digabung kemudian dirata-ratakan. Tidak peduli barang masuk kapan, semua unit dianggap punya harga yang sama. Metode ini cocok digunakan saat harga sering berubah-ubah. Nah, ini juga ada contoh untuk weighted average yang periodik dan moving average yang perpetual. Perbedaan utama keduanya terletak pada kapan perhitungan biaya dilakukan. Kalau periodik dihitung di akhir periode, kalau perpetual dihitung setiap ada transaksi. Pada metode periodik, kita tidak langsung menghitung harga rata-rata setiap transaksi. Cara kerjanya, semua pembelian dikumpulkan dulu, baru nanti di akhir periode dihitung rata-ratanya. Dan untuk perpetual atau yang moving average, berbeda dengan periodik. Pada metode perpetual, kita update harga rata-rata setiap kali ada transaksi. Cara kerjanya, setiap pembelian, hitung ulang rata-rata. Dan setiap penjualan, gunakan rata-rata terbaru. Jadi, harga selalu bergerak mengikuti transaksi. Nah, kalau dilihat dari perbedaannya, dari akurasi, periodik itu kurang real time, sedangkan perpetual lebih akurat dan up to date. Tapi secara kompleksitas, periodik lebih sederhana, sedangkan perpetual lebih kompleks. Jadi kalau periodik itu cocok untuk yang kayak sistem sederhana, sedangkan perpetual cocok untuk bisnis modern karena lebih real time. Selanjutnya kita bahas FIFO. FIFO atau first in dan first out berarti barang yang pertama masuk akan dijual terlebih dahulu. Artinya barang lama keluar dulu, barang baru masih tersedia di persediaan akhir. Metode ini biasanya sesuai dengan kondisi nyata, terutama untuk barang yang mudah rusak seperti makanan. Karakteristik FIFO mengikuti urutan pembelian, persediaan akhir mendekati harga terbaru, namun HPP tidak bisa mencerminkan harga sekarang. Kita langsung ke contoh FIFO periodik dan perpetual. Pada metode periodik, kita menghitung di akhir periode tanpa tracking setiap penjualan. Langkah pertama, kita tentukan dulu persediaan akhir. Persediaan akhir diambil dari pembelian terakhir.
Kemudian kedua, kita hitung HPP. Nanti hasilnya adalah yang tersisa adalah barang yang terbaru. Untuk yang perpetual, sama saja seperti yang metode-metode sebelumnya, intinya kita menghitung setiap kali ada penjualan. Nah, tapi menariknya di dalam FIFO, hasil periodik dan perpetual biasanya sama untuk HPP dan persediaan akhir. Kenapa? Karena urutan pengeluaran barang tetap sama, yaitu dari yang paling awal masuk. Jadi kesimpulannya, FIFO mengeluarkan barang lama terlebih dahulu, persediaan akhir mencerminkan harga terbaru, dan baik periodik maupun perpetual menghasilkan angka yang sama dalam FIFO. Selanjutnya, effect of inventory errors, yaitu bagaimana kesalahan dalam menyajikan inventory dapat menyebabkan error pada financial statement. Sebagai contoh, di sini perusahaan understated ending inventory. Ini akan membuat COGS menjadi overstated karena dalam perhitungannya bagian inventory ditambah purchase dikurang ending inventory. Ending inventory sini understated. Ini akan membuat COGS menjadi overstated. Dalam perhitungan net income, yaitu total revenue dikurang COGS dan dikurang total expense, di mana COGS di sini overstated, ini akan membuat net income menjadi understated. Sedangkan net income yang understated akan mempengaruhi return earning, karena dalam perhitungannya beginning return earning ditambah net income dikurang dividend paid akan menyebabkan nilai return earning ini understated. Karena inventory ini termasuk dalam current asset, ending inventory yang understated akan memengaruhi working capital dan current ratio. Working capital, current asset ditambah current liability, di mana ending inventory ini understated, ini akan membuat working capital menjadi understated juga. Sedangkan di current ratio, current asset akan dibagi current liability, ini akan membuat current ratio understated juga. Lebih lanjut, kesalahan dalam pencatatan ending inventory akan menyebabkan error pada income statement 2 periode. Sebagai contoh, di sini perusahaan understated ending inventory sebesar 10.000 pada tahun 2025, sedangkan semua itemnya benar. Kesalahan ini akan menyebabkan penurunan pada net income tahun 2025 dan peningkatan pada net income 2026. Namun, dampak dari kesalahan tersebut akan diimbangi atau di counterbalance pada akhir tahun 2026. Yang terakhir, purchase and inventory mistake. Misalnya, perusahaan tidak mencatat beberapa pembelian dan juga tidak menghitungnya ke dalam ending inventory. Kesalahan tersebut akan membuat inventory dan account payable menjadi understated dan current ratio menjadi overstated dalam financial statement. Sedangkan COGS, net income, dan working capital tidak akan dipengaruhi oleh understatement, purchase, dan ending inventory tersebut karena kesalahan tersebut saling meniadakan satu sama lain. Nah, untuk penutup, demikian presentasi kami untuk materi hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan, silakan tinggalkan saja di kolom komentar. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.